Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat dan salam olahraga. Singapura akan menjamu tim kita dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF yang akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua pendukung tim Garuda dan juga bagaimana pendukung tim Singapura. Kalau bisa melihat peluang untuk sementara bisa dikatakan sebelum pertandingan 50-50 ya. Tapi kalau dari permainan melihat bagaimana Indonesia bermain melawan Malaysia, saya meyakini bahwa kita bisa mengalahkan Singapura. Level Singapura itu kan masih beda-beda tipis dengan Malaysia. Dan berpijak pada pertandingan terakhir di grup B di mana kita menjadi juara grup, Singapura bisa diatasi. Namun ada hal-hal lain yang perlu kita waspadai dari sisi non teknis tentunya. Keberadaan wasit. Kemudian kita tidak tahu ya dalam tanda kutip apakah di sini ada bandar judi yang akan bermain ya. Semoga ini tidak terjadi ya. Tetapi tetap kita harus waspada. Kita boleh memenangkan pertandingan dalam permainan, tetapi dari sisi-sisi ini yang agak aneh yang harus tetap diantisipasi oleh tim nasional Indonesia. Sebelum saya coba untuk bisa melihat membahas tentang pertarungan ya, opsi apa yang akan dimainkan oleh kedua pelatih. Tatsuma Yoshida di pihak Singapura, Shin Tae-yong di pihak Indonesia. Saya coba untuk sekali lagi memberikan gambaran bagaimana kedua tim ini bisa sampai ke semifinal ya, dari penampilan mereka, sehingga bisa dilihat bagaimana ukuran untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, ini memang hanya gambaran doang. Singapura itu kan di grup A ini menjadi runner up setelah Thailand. Ya. Mereka dalam 4 pertandingan hanya mengumpulkan 9 poin, 3 menang dan 1 kali kalah. Mencetak 7 gol, kemasukan 3 gol. Ya. Melakukan percobaan menembak dalam 4 pertandingan di grup A mereka itu dengan 52 kali, 21 diantaranya on target. Data dari Opta itu menegaskan bahwa Singapura ini melepaskan umpan atau operan itu 1252 kali. Ya. Saya bergeser ke Indonesia. Indonesia juara di grup B, ya, di atas Vietnam. Bermain 4 kali, 3 kali menang dan 1 kali seri. Nilai 10. Kita memasukkan 13, kemasukan 4. Dari sini gambaran bahwa lini serang Indonesia tuh jauh lebih tajam. Lebih bagus dibandingkan dengan Singapura yang hanya 7. Namun dari sisi bertahan, Singapura unggul tipis. Singapura hanya kemasukan 3, kita kemasukan 4. Nah, kita lihat dari sisi percobaan menembak kita sepanjang 4 laga di grup B. Kita melepaskan 70 tembakan secara total. 21 diantaranya on target. Atau sama seperti Singapura. Singapura juga dengan 21 tembakan. Tapi Singapura hanya melepaskan 52 kali ya percobaan menembak. Data dari Opta juga ini memperlihatkan bahwa kita dalam hal melakukan operan dan umpan itu 1186 kali. Ya. Singapura agak lebih tinggi. Nah, namun ini hanya gambaran, catatan-catatan di atas kertas. Bukan sebuah acuan ketika kedua tim ini sudah ada di semifinal. Ini yang terjadi di babak fase grup. Singapura di A dan kita di B. Jadi sekali lagi bukan sebuah jaminan. Karena atmosfernya beda ketika sudah ada, apalagi bermain dengan 2 leg. Ya. Singapura menjadi tuan rumah di leg pertama, ya, tanggal 22 ini. Kemudian tanggal 25 bergantian kita sebagai tuan rumah. Walaupun sebenarnya ini Singapura yang menjadi tuan rumah. Cuma kan ini hanya harus ada perbedaan yang terjadi dalam main 2 leg ini. Sementara di pertandingan semifinal lainnya, Vietnam akan menjamu lebih dulu pada besok nantinya melawan Thailand. Sebelum tanggal 26 Thailand giliran menjamu Vietnam. Tapi kita ke Indonesia atau ke Singapura dan Indonesia. Singapura pasti tidak mau kalah. Tidak ingin malu bermain depan publik mereka. Mereka akan berusaha menjegal Indonesia. Mereka ingin memenangkan. Mereka punya ambisi, punya target. Bukan saja ke final, harus bisa menjadi juara. Setelah itu mereka lakukan di zaman ketika sebelum ada Piala AFF ini, nama Piala AFF, di Piala Tiger sebelumnya ya. Dan mereka ingin melakukan sekarang. Ini saatnya ketika mereka menjadi tuan rumah. Jadi segala upaya, segala cara, mungkin saja mereka akan lakukan. Ini yang kita harus antisipasi, saya katakan. Harus tetap berhati-hati. Lini belakang kita harus disiplin. Harus fokus. Tidak boleh membuat pelanggaran-pelanggaran yang bisa berakibat fatal. Dengan wasit bisa menunjuk titik penalti. Karena ini salah satu taktik, salah satu cara juga yang mungkin bisa dilakukan oleh Singapura. Mereka akan masuk penetrasi ke dalam, kemudian ada sentuhan-sentuhan, ada diving-diving yang dilakukan oleh, entah itu oleh Iksan, ya, Iksan Fandi, pencetak gol terbanyak mereka sementara dengan 2 gol.
atau Syahdan Sulaiman, ya, atau Haris Ramli, karena tiga pemain ini yang saya pikir yang harus diantisipasi, harus dijaga betul. Ya. Dan Sintayong ini mungkin tahu, ya, karena pemain nomor punggung 9 Iksan, nomor punggung 8 Syahdan Sulaiman, nomor punggung 10 ya, Ramli. Ini adalah inti kekuatan dari Singapura. Ya. Saya tidak melihat pemain-pemain Januar juga, saya tidak melihat Akbar, saya tidak melihat itu. Tapi tiga di depan ini yang betul-betul kuat, bisa memberikan bencana, petaka buat kita. Syahdan Sulaiman memang belum membuat gol, tapi 2 assist dia sudah berbicara sepanjang di fase grup. Ramli membuat 1 gol dan 1 assist. Jadi itu saya katakan, tiga pemain ini harus menjadi perhatian buat kita. Mereka punya seorang gelandang, ya, DM yang sangat bagus. Kalau kita punya Rahmat Irianto, mereka punya Haris Harun yang baik sekali. Oke, sudah dimakan usia, udah kepala 3, tapi tetap dia menjadi kekuatan. Tidak tergantikan dalam 4 pertandingan. Berdiri di depan 2 back mereka. Jadi belakang. Namun, satu keuntungan buat kita dan menjadi kelemahan bagi Singapura yang bisa kita manfaatkan adalah sisi kiri. Bek kiri terbaik mereka, Syakir Hamzah, itu cedera. Kena ligamen lututnya saat menghadapi Thailand dan mereka kalah 2-0. Penggantinya tidak sebagus Syakir Hamzah, ya. Zulfahmi Arifin. Dia sebagai sejatinya bisa bermain di bek tengah, tapi mungkin dipaksakan oleh pelatih Yoshida ini akan bermain di posisi bek kiri. Ini harus dimanfaatkan. Kalau Sintayong bermain katakan dengan 4-1-4-1, ya, bermain melawan Singapura. Sisi ini yang harus dimanfaatkan oleh Asnawi Mangku Alam yang bisa masuk dari sini. Kemudian Witan Sulaiman kalau ditarik lagi bermain dari sisi kanan untuk bisa menteror habis Arifin, karena ini menjadi faktor lemah. Ketika melawan Thailand kalah dengan 2-0 pun Thailand banyak masuk dari sisi ini, ya. Karena kan Syakir Hamzah itu udah keluar sejak menit ke-12, ya, kalau tidak salah, sehingga ini melemahkan bagi pertahanan Singapura. Oke, mereka punya lini belakang yang bagus karena kan saya katakan baru 3 kali kebobolan, ya. Mereka punya Baharudin yang kuat, kemudian kakak dari Iksan atau Irfan Fandi juga yang berada di bek tengah, ya, dengan Susliman yang berada di bek kanan. Mereka juga punya Sani, ya, Hasan Sani penjaga gawang. Ya. Ini kuat. Itu terlihat bahwa mereka punya clean sheet sepanjang 4 laga sebelumnya 2 kali. Kita cuma 1 kali melawan Vietnam. Jadi memang tetap bagus. Namun dengan ketidakberadaan seorang Syakir Hamzah, ini yang akan kita manfaatkan. Witan Sulaiman akan masuk dari sini, atau Asnawi memberikan crossing-crossing ke depan dan bisa dimanfaatkan oleh Irfan Jaya yang ada di sana, atau ada Esra Walian kalau ini bermain dengan 4-1-4-1. Nah, saya dari Singapura. Singapura dalam 4 pertandingan sebelumnya di grup A, mereka hanya menggunakan 2 pola. Yoshida, ya, melawan Myanmar ketika mereka menang dengan 4-1-4-1. Tapi melawan Filipina mereka mengubah dengan 5-4-1. Mereka lebih bertahan. Pertarungannya alot. Mereka hanya menang tipis 2-1. Kemudian melawan Timur Leste, ya, mereka kembali dengan 4-1-4-1. Ketika pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup perebutan dengan Thailand, kembali Yoshida bermain dengan 4-1-4-1. Jadi saya rasa bahwa pola ini yang akan digunakan kembali oleh Yoshida saat menghadapi Indonesia di leg pertama yang bermain ini. Iksan akan tetap berada di depan. Oke, kita ke Indonesia. Sintayong menggunakan 4 pola berbeda di fase grup B. Melawan Myanmar kita tahu dengan 4-1-4-1. Melawan Laos berubah 4-3-3. Ya, melawan Vietnam dengan 5-4-1. Melawan Malaysia dengan 4-4-2. Pola mana yang akan ditempatkan Sintayong? Saya pikir hanya ada 2. Kalau tidak bermain dengan 4-1-4-1, 4-4-2. 4-4-2 ini kan oke. Masalahnya juga sekarang tinggal mencari siapa pengganti Ramai Rumakik. Dia kena akumulasi kartu, karena ada 2 kartu kuning, pasti tidak akan bermain di leg pertama. Nah, kalau dengan 4 gelandang, katakan coba dengan 4-4-2-nya. Ya, pasti akan kembali masuk Evan Dimas. Bermain dengan Ricky Kambuaya. Mengembalikan Irfan Jaya untuk berada di kiri dan Witan Sulaiman di kanan. Kita pakai 2 striker aja sekaligus. Memasukkan Dedik lagi untuk berpasangan dengan Esra. Ini akan jauh lebih tajam di lini depan karena kita harus menang di pertandingan pertama ini, di leg pertama ini. Malah kalau kita menang kita aman, di leg kedua kita tinggal tahan imbang lolos, ya. Karena kita mempunyai keuntungan. Di belakang tentunya tidak ada masalah, tetap sama, ya. Dengan ada Asnawi, ada Pratama Arhan,
tinggal memilih salah satu pasangan dari Dewa, apakah Elkan Bagot atau Fakhrudin. Mungkin saja sama seperti Malaysia, Fakhrudin lebih dulu tampil, baru Elkan main di babak kedua. Nah, kalau kita bermain dengan 4-1-4-1 berarti meninggalkan Esra di depan. Ya, kemudian 4 gelandang bisa kembali dengan Witan dan Irfan. Witan agak di kanan dan Irfan di kiri. Masih ada Dimas dan Ricky Kambuaya yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu kejutan apa lagi yang akan dimainkan. Kalau kemarin lawan Malaysia kan ada Rumatik yang main lebih dulu, ya, bukan Evan Dimas. Tetapi sekarang bisa aja ya Besroni yang mungkin akan dimainkan atau Febri, siapapun itu. Namun saya melihat bahwa Evan Dimas perlu dimainkan lebih awal bersama dengan Ricky kalau kita bermain melawan Singapura, ya, dengan dua flank kita yang sangat kuat, di mana Irfan ada di kiri, pemainnya sudah membuat 3 gol sejauh ini, ya, dengan ada assist yang diberikan. Kemudian Witan Sulaiman di kanan, berarti kita sangat kuat. Nah, Witan ini yang menjadi kunci untuk bisa menteror, saya katakan. Arifin yang agak lemah di sisi kiri, di samping ada Asnawi. Kalau secara keseluruhan, saya melihat 5 pemain yang pasti akan dimainkan oleh Sintayong, karena sudah terlihat di 4 pertandingan sebelumnya di grup B, itu yang tidak tergantikan di starting 11 pertama, ya, adalah Asnawi Mangku Alam, kemudian Dewanga, Apriano Dewanga, ya kan, kemudian Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Irfan Jaya. 5 pemain ini itu tidak tergantikan dalam starting line up. Ya, oke, mereka agak diganti babak kedua, ditarik kedua, tapi dalam hal main pertama di tim utama, ini 5 ini bagus. Yang memang tidak tergantikan sama sekali kan Asnawi Mangku Alam, Dewa, itu luar biasa. Kalau sama Ricky Kambuaya, ya. Kalau Irfan kan sempat ditarik keluar, termasuk dengan Rahmat Irianto juga pernah tarik keluar, tapi pasti 5 ini akan menjadi kekuatan. Ini anak kesayangan dari Sintayong selalu akan main. Tinggal di belakang, ya, kita bisa lihat pasti Pratama Arhan akan masuk. Hanya sekali dia tidak main melawan Laos karena kebugaran dia. Tapi kalau dia fit, ini pemain yang saya sukai. Pemain yang sangat tenang, punya skill bagus, teknik bagus adalah Pratama Arhan. Dia nanti akan menjadi pembeda dalam pertandingan nanti melawan Singapura. Kita akan lihat bahwa Pratama ini pasti akan lebih banyak bermain ke depan. Tusukan-tusukan dia, manuver tekanan penetrasi ke dalam, keberanian dia. Ini pemain yang sangat baik. Jadi kita akan lihat nantinya formasi apa yang pas akan dimainkan oleh Sintayong. Tapi tidak akan bergeser dari 2 yang saya katakan tadi, yaitu 4-1-4-1, kemudian 4-4-2. Kalau 4-1-4-1 kan pasti Rahmat Irianto akan berdiri depan 2 bek tengah kita. Nah, Elkan Bagot kah yang akan menggantikan yang berpasangan dengan Dewa atau Fakhrudin? Saya tetap memilih mungkin Fakhrudin lebih awal. Dengan penjaga gawang pasti Nadeo. Karena 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam dan Malaysia kan Nadeo yang berada di sana. Pasti penjaga gawang ini yang akan dipilih oleh Sintayong. Singapura tentunya akan berusaha, sekali lagi, berbagai macam upaya mereka akan lakukan menghadapi Indonesia. Mereka tahu bahwa kalau bicara permainan di lapangan, Indonesia itu di atas, ya, lebih bagus dari mereka. Pasti mereka tidak akan mungkin jual beli serangan atau bermain terbuka. Kan akan celaka Singapura. Kalau Singapura coba untuk bisa bermain terbuka, ini kita ambil, kita sikat, ya, karena mereka tidak punya kecepatan. Rata-rata usia pemain mereka kan 30 tahun. Jadi kita lebih unggul di sini. Kecepatan ini yang diantisipasi oleh Yoshida karena mereka kalah pasti. Mungkin mereka akan menunggu, lebih banyak untuk menunggu, bukan bertahan total, tapi menunggu saja, ya. Kemudian mengambil cara untuk counter attack. Nah, itu saya katakan tadi, hati-hati bukan saja dengan Iksan Fandi bagi pemain-pemain belakang Indonesia, terutama 2 center back kita, ya, Fakhrudin dan Dewa. Tapi mereka punya Sulaiman, ya. Syakdan Sulaiman ini yang mengatur ritme permainan, kreator di tengah. Ini menjadi tugas kalau Evan main lebih dulu atau Ricky, ini pemain harus digas duluan. Karena berbahaya umpan-umpan dia. Jadi samping Ramli tentunya yang selalu bergerak dari sisi flank. Nah, kalau dia berada di kiri, ini akan berhadapan langsung dengan Asnawi. Dan dia akan sulit kalau bisa melawan Asnawi. Ya, kita akan tunggu dengan presentasi saya pikir 5-5-4-5 untuk Indonesia, dan kita berharap kita harus memanfaatkan laga pertama ini. Tapi sekali lagi, non tenis ini yang kita agak ragu, ya. Kita akan lihat. Semoga itu tidak terjadi dalam pertandingan Singapura melawan Indonesia. Karena mereka juga tahu, mereka berpikir kalau permainan Indonesia di atas mereka. Ya. Sekali lagi karena level mereka itu sama seperti Malaysia. Dan kalau kita bermain seperti Malaysia, ya mereka habis.
Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan leg pertama babak semifinal Piala AFF antara Singapura dan Indonesia. Ciao.